Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV-mu yang cerdas mencerahkan, kembali bersama saya Usman Yatim dalam acara IJF, Indonesia Jurnalis Forum. Pemirsa, kita sekarang siap-siap menyongsong Hari Pahlawan yang kita peringati setiap 10 November. Sungguh menarik pemirsa, apakah 10 November ini masih layak kita peringati? Dan pasti semua menyatakan layak, tapi yang menjadi pertanyaan, pahlawan seperti apa yang perlu kita wujudkan sekarang ini? Kalau yang sudah lalu, yang kita peringati setiap 10 November, kita tahu bagaimana perjuangan mereka, tapi bagaimana dengan pahlawan masa sekarang? Nah, untuk berbincang-bincang seputar pahlawan, bersama saya sudah 3 narasumber. Assalamualaikum. Yang pertama Pak Wahyudi M. Pratopo, wartawan senior dan juga dosen Universitas Profesor Dr. Mustopo beragama. Kemudian ini wartawan senior Suara Muhammadiyah dan juga Pak Dimas, tapi mantan pemirsa. Beliau ini masih dekat dengan Indonesia tapi bermukimnya di Malaysia, Pak Tipanus Jawahir. Dan yang setia juga Pak Suprapto, wartawan senior dari Warta Kota. Saya mulai dari Pak Wahyudi nih. Pak Wahyudi, seperti apa sih Hari Pahlawan yang kita peringati setiap tahun? Kayaknya besok, bukan besok, pagi hari pada setiap 10 November itu ada katanya 10 detik kita memperingati gitu. Tapi sebetulnya apa yang kita mau peringati Hari Pahlawan? Ya, terima kasih Pak Usman. Kalau kita bicara tentang pahlawan, maka pertama kali kita harus memahami apa makna pahlawan dulu ya. Jadi secara kebahasaan, pahlawan kan adalah orang yang berjasa ya, orang yang memiliki jasa kepada masyarakat, bangsa, negara, kemudian agama juga ya. Nah, dalam sejarah kita mengenal banyak pahlawan yang muncul dalam perkembangan kehidupan bangsa kita. Ya, sejak masa penjajahan Belanda kan muncul para tokoh yang menggerakkan masyarakat untuk melawan penjajahan ya, dan itu ada di berbagai pelosok negeri dan dari berbagai lapisan masyarakat ya. Jadi ada di Jawa, Sumatera, Kalimantan dan sebagainya. Itu mereka memiliki jasa yang sangat berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara, sehingga mereka dianggap sebagai pahlawan. Nah, itu yang kita maknai ya. Tentu banyak sekali nama-nama pahlawan yang kita kenal, dan jasa mereka juga dalam berbagai bidang ya. Kalau dulu mungkin perlawanan melawan Belanda, melawan penjajah gitu ya, kemudian ketika mempertahankan kemerdekaan ya, angkat senjata ya, setelah proklamasi juga banyak upaya mempertahankan kemerdekaan dengan mengangkat senjata. Nah, tapi bukan cuma itu kan, ada juga pahlawan karena perannya di dalam pendidikan, dalam memajukan kaum wanita yang misalnya untuk emansipasi wanita dan sebagainya. Saya kira untuk menjadi pahlawan itu sangat terbuka luas pada siapapun lapangannya, dan bidangnya banyak, kemudian siapapun juga bisa berperan untuk berjasa kepada masyarakat. Nah, hal lain yang perlu kita
tekankan bahwa kepahlawanan itu adalah kerelaan untuk berkorban. Inti dari semangat kepahlawanan. Jadi itu yang mesti kita tanamkan di dalam masyarakat kita. Jadi dan sekarang ini di mana pengaruh individualisme itu makin besar, semangat-semangat itu yang semakin langka ya. Jadi saya kira tema ini sangat relevan untuk kita selalu angkat, relevan ya, untuk kita angkat karena ya semangat kepahlawanan itu kerelaan untuk berkorban, kerelaan untuk mengabdi kepada masyarakat, untuk berguna kepada orang lain, itu kan hal yang harus kita terus tanamkan dan kita gelorakan sehingga hidup kita ini juga punya makna ya, bukan sekedar untuk menghidupi diri sendiri, tapi juga ada manfaatnya bagi orang lain, baik masyarakat, bangsa, negara maupun agama. Ya, mungkin ini Pak Aktivanus, tadi Pak Wahyudi mengatakan ya pahlawan itu bisa bergerak di mana saja, dan kita di warga Muhammadiyah pasti mengetahui Kiai Haji Ahmad Dahlan juga adalah seorang pahlawan, kemudian Nyi Dahlan juga pahlawan nasional. Nah, ini Pak Aktivanus bagaimana melihat pahlawan ini, sosok pahlawan? Bismillahirrahmanirrahim. Kita harus meletakkan dulu dasarnya ya. Kita diberi rezeki atau nikmat oleh Allah Ta'ala itu yang paling besar. Pertama, rezeki dan nikmat iman. Yang kedua, rezeki dan nikmat kemerdekaan. Jadi kalau kita ini masih dijajah, artinya kita belum merdeka. Maknanya kita nikmat dari Allah, nikmat kemerdekaan itu kita belum punya. Nah itu kita harus ingat. Jadi rezeki itu iman dan kemerdekaan. Substansinya kepala perjuangan rakyat Indonesia dan juga umat Islam di mana-mana di dunia ini, dari kurun yang sekian abad itu mayoritas karena penduduk Indonesia ini umat Islam. Itu pahlawan-pahlawan kita tuh sudah pasti itu karena didasari oleh perintah agama, oleh karena dorongan iman, semangat jihad ya. Waktu ketika penjajah itu jihad ya. Nah, jadi berkobar-kobar ya. Nah, mulai dari berapa banyak sultan-sultan, raja-raja Islam, kerajaan Islam, sampai terakhir peristiwa 10 November di Surabaya itu bagaimana Bung Tomo ya, meneriakkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu semangat jihad, itu bentuk kepada perintah jihad melawan penjajah. Jadi karena kita sudah dijajah Belanda, kemudian Belanda ingin kembali menjajah Indonesia, itu digunakannya Inggris, tentara Nika, tentara Gurkha itu. Jadi ini kita perlu jangan menghilangkan ini. Di kita rezeki nikmat dari Allah, kemudian substansi pahlawan-pahlawan kita itu karena roh jihadnya itu. Nah, jadi kemudian dalam konteks Muhammadiyah lahir tahun 18 November 1912. Muhammadiyah sudah pasti melahirkan banyak pahlawan, mulai dari Kiai Ahmad Dahlan, Nyai Dahlan, semuanya Kiai Mas Mansur, ya banyaklah nih. Ki Bagus Adikusumo, Profesor Kasman Singardimejo, banyak. Kalau kita sebut satu persatu mungkin panjang kan? Jadi orang-orang tua kita ini itu dia berjuang tuh memang karena Allah Ta'ala, dan ingin membebaskan negaranya itu juga karena Allah Ta'ala. Jadi karena dia ingat dengan nikmat dan rezeki dari Allah itu kemerdekaan. Nah, dalam konteks ini pejuang-pejuang dulu itu dalam setelah Indonesia merdeka, itu mereka ini jadi negarawan besar. Nah, cuma bagi saya melihat sedih pada hari ini, negarawan besar itu sudah macam tidak nampak, macam sudah tidak ada. Saya melihat dalam konteks hari ini, Indonesia ini banyak
politikus-politikus, politisi-politisi yang kalau negara-negara ini dia memikirkan kehidupan rakyat, kehidupan agama, agamanya tegak, negaranya dibangun, bangsanya dibangun. Dia tidak memikirkan diri dan keluarga dan kroninya. Tapi kalau politikus sekarang itu memikirkan keluarga, kroni, bagaimana dia kaya. Nah, itu bedanya negarawan dengan politikus. Nah, jadi itulah untuk sementara konteks pahlawan menurut saya. Terima kasih. Pak Prapto, mungkin bisa perspektif Pak Wahyudi dengan Pak Nalus. Ini Pak Prapto gimana nih? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita bicara lebih panjang tentang pahlawan, tadi sudah disinggung dari tata bahasa ya. Memang kalau kamus bahasa Indonesia itu kan menyebut pahlawan itu adalah orang yang menonjol karena pengabdiannya atau dia mau berkorban untuk membela nilai-nilai kebenaran. Atau orang yang gigih berjuang. Itu dalam konteks bahasa. Kemudian dalam rumusan di Kementerian Sosial, karena kan kalau pendekatan legal formal itu pengajuan pahlawan itu dari Kementerian Sosial itu adalah orang yang mempunyai jasa luar biasa bagi bangsa dan negara. Kalau kita lihat dari sisi asal usulnya sebagai bahasa dari bahasa Sanskerta, pahlawan itu kan orang yang dirinya menghasilkan buah atau pala gitu. Tapi dalam konteks buah yang baik. Nah, buah itu tentu tidak hanya letterleks buah diartikan sebagai buah, tapi adalah hasil karya kebaikan. Nah, sekarang bagaimana konteks pahlawan? Kalau kita lihat pahlawan yang menggunakan pendekatan legal formal yang selama ini sudah dinyatakan sebagai pahlawan adalah orang-orang yang dulu berjuang secara ikhlas tanpa tendeng aling-aling menghadapi tantangan zamannya. Tantangan zamannya waktu itu adalah menghadapi penjajah. Ya, itu kan tantangan itu. Karena itu pahlawan-pahlawan yang sekarang kita kenal itu adalah pahlawan yang mengusir penjajah, yang memperjuangkan yang secara fisik maupun non-fisik. Nah, kalau kita lihat sekarang ini tantangan kita berbeda. Karena itu menurut saya konteks kepahlawanan sekarang ini juga bisa berbeda dibandingkan jika dikaitkan dengan konteks waktu. Nah, sekarang apa sih problem tantangan kita? Itu adalah soal kemiskinan, soal perang terhadap korupsi, soal perang melawan katakanlah budaya-budaya negatif, ya kan? Perang melawan musyrik, melawan munafik, sikap-sikap itu. Jadi pahlawan dalam konteks sekarang ini adalah orang yang berani menegakkan kebenaran untuk melawan musuh-musuh kita saat ini itu. Yaitu yang tadi saya sebutkan. Pemirsa TVmu, menarik sekali apa yang disampaikan oleh Pak Wahyudi, Pak Aktivanus, dan Pak Prapto. Yang jelas bicara tentang pahlawan, kita melihat apa yang terjadi pada masa lalu. Tetapi ketika kita ingin mengimplementasikan, tentu kita harus melihat sosok pahlawan masa kini. Nah, seperti apa sosok pahlawan masa kini, kita akan bincangkan setelah yang berikut ini. Pemirsa, kembali ke acara IJF, berbincang seputar pahlawan. Pak Wahyudi, ini kita ingin lihat pahlawan masa kini, tapi sebetulnya ketika kita ingin tahu tentang pahlawan kan orang melihatnya bagaimana media mengangkat gitu. Ini kalau pengamatan Pak Wahyudi sendiri, media banyak nggak mengangkat pahlawan-pahlawan yang memang layak dikatakan pahlawan gitu? Ya, saya kira media sebagai sarana publikasi itu juga banyak mengangkat pahlawan-pahlawan masa kini ya. Jadi misalnya program-program yang menampilkan tokoh-tokoh yang banyak berperan dalam memajukan masyarakat ya, atau di media-media cetak kan ada juga rubrik-rubrik tentang profil ya, kemudian ya feature tentang tokoh-tokoh ya, itu juga salah satu bentuk
upaya mengangkat kepahlawanan dalam arti kontemporer ya. Meskipun mungkin tingkat kepahlawanan dari setiap orang itu berbeda-beda, tapi upaya untuk mengangkat orang-orang yang berjasa bagi masyarakat itu ada ya. Misalnya ada tokoh-tokoh yang berperan dalam bidang penyelamatan lingkungan misalnya kan banyak juga. Kemudian yang berperan dalam pendidikan di daerah-daerah pedalaman atau daerah wilayah pinggiran Indonesia, perbatasan dan sebagainya ya. Juga kemarin misalnya ada juga orang-orang muda juga yang menggerakkan relawan kesehatan di berbagai daerah misalnya, itu juga kan diangkat juga oleh media-media. Nah, tapi saya memiliki kritik juga terhadap media itu, pengangkatan tokoh-tokoh ini kan juga banyak yang bias ya, karena kepentingan-kepentingan komersil, kepentingan politik juga ya, sehingga upaya untuk mempopulerkan tokoh itu juga ada bias kepentingan, yaitu mungkin saya kira media bisa lebih selektif juga dalam menampilkan tokoh-tokoh yang memang punya sumbangsih bagi masyarakat gitu. Kalau Pak Aktipanus tadi sudah menyinggung soal kenegarawan ya, politisi lebih banyak daripada negara sekarang ini gitu. Ini kan media gitu. Tapi menarik juga ini kadang-kadang orang-orang populer itu dianggap juga sekarang seperti orang pahlawan gitu. Ini gimana nih Pak Aktipanus? Oke. Jadi tadi saudara Suprapto tadi kan dia sebut apa tadi? Soal kemiskinan. Jadi saya belajar di belakang nih dengan di musala belakang nih, itu dengan Buya Sultan Mansur, dan ini pemikiran Buya Sultan Mansur itu sama dengan ulama besar Turki itu, Said Badiüzzaman, Said Nursi. Umat Islam nih kalau tidak ingin kembali dijajah harus ada 3. Pertama, jangan lemah iman. Yang kedua, jangan bodoh. Dan yang ketiga, jangan miskin. Kalau 3 ini, iman tidak kuat, kita bodoh, kita miskin, secara tak langsung memang kita sekarang ini memang tidak dijajah secara fisik oleh penjajah. Tapi kan al-galwusul fikri, budaya-budaya barat itu, pemikiran barat itu kan masuk ke negara kita. Nah, ini harus kita ingat nih. Jadi dalam hal ini sepatutnya media itu memberikan pendidikan positif kepada rakyat. Bagaimana? Jadi pahlawan itu dalam konteks Indonesia itu sekarang ini, pahlawan itu dalam berbagai bidang ada. Seperti guru umpamanya. Guru itu dikenal sebagai pahlawan tidak terkenal. Tanpa tapi jasa. Jasanya luar biasa guru-guru itu. Seperti negara kita Indonesia ini. Jumlah rakyatnya kalau tak salah sekarang 272 juta. Pulau kita ada 17.000. 3.000 belum ada nama. Itu luas sekali objek kita untuk berdakwah untuk ini. Dan dalam hal ini media ini mempunyai peranan yang sangat besar, sangat penting. Nah, ini Muhammadiyah ini, Suara Muhammadiyah berapa eksemplar, kemudian nih buletin, nih Majelis Tabligh ini berapa. Nah, jadi ini Usman Yatim juga punya surat kabar. Nah, jadi media cetak, media televisi, radio mempunyai peranan yang sangat penting dalam mendidik, mentarbiah rakyat Indonesia, khususnya umat Islam, karena kita tidak boleh meminikan umat Islam, karena umat Islam adalah penduduk mayoritas negeri ini. Nah, jadi pemerintah Indonesia jadi memunculkan pahlawan-pahlawan ya. Pahlawan-pahlawan, dan sudah pasti di Indonesia ini
ya tidak bisa dinafikan pahlawan yang ini ya orang Islam. Kalau ada bukan Islam itu adalah beberapa orang. Gitu. Pak, ini gimana Pak? Baik, terima kasih. Tadi kan saya sudah katakan bahwa konteks sekarang adalah pahlawan di era sekarang ini adalah mereka yang rela berkorban, punya pengabdian sungguh-sungguh untuk menghadapi tantangan yang terjadi sekarang. Tadi kan saya bilang, tantangan sekarang itu apa? Musuh kita sekarang apa? Yaitu misalnya perusak lingkungan, tadi sudah disebut, kemiskinan, kebodohan, korupsi, ya kan? Kemudian budaya-budaya negatif yang begitu kencang masuk lewat media sosial. Karena itu, siapa yang menjadi pahlawan atau konteks pahlawan sekarang adalah orang yang melawan itu semua. Nah, media harus juga menokohkan orang-orang yang memang secara konsisten, secara terus-menerus, tanpa kenal waktu, secara ikhlas ya, karena memang semata-mata mengharapkan ridho Allah Subhanahu Wa Taala untuk memperjuangkan itu. Nah, media, misalnya di tempat kami ya, saya selalu katakan juga kepada teman-teman wartawan yang baru bahwa prinsip di jurnalistik itu yang bahwa bad news is good news itu menurut saya udah kadang-kadang udah nggak, konteksnya juga perlu kita perdebatkan lagi. Kalau menurut saya berita ya berita, good news pun bisa jadi good news gitu loh. Ada kayak kemarin saya baru misalnya ada siswa-siswa SMK nih dengan gurunya, dia bisa membuat lampu LED adanya di SMK 1 Cariu itu di Bogor sana, Jonggol ke sana. Itu kita bikin dan itu menarik gitu loh. Karena SMK yang mungkin siswa-siswa pendidikan yang selama ini mungkin dianggap dia suka tawuran, tapi dia bisa menghasilkan karya. Nah, yang seperti itu harus mendapat perhatian. Banyak di Jakarta juga ada, di SMK 36 di Cilincing, Jakarta Utara. Siswanya dia bisa memproduksi hasil karya yang dia bisa jual. Masih sekolah dia bisa produksi dari karena dia ada jurusan kemaritiman, hasil ikan dia jual. Jadi siswanya kan kebanyakan orang-orang Cilincing yang mohon maaf ya, secara ekonomi mungkin masih perlu ditingkatkan. Tapi dia bisa berkarya, dia sekolah bisa berkarya, dia jual bisa secara ekonomi, kemudian bisa membantu keluarga. Menurut saya orang-orang seperti ini tuh banyak di Indonesia. Tetapi memang sudah ada posisi pemberitaan-pemberitaan memang, tapi perlu lebih ditingkatkan. Ini juga untuk memotivasi bahwa kita ini bisa. Itu kan juga supaya kita semangat bahwa hidup kita sesungguhnya masih punya peluang untuk lebih maju lagi, lebih besar lagi ke depan. Dalam kondisi situasi ekonomi yang sekarang ini mungkin orang jangan sampai hopeless, harus tetap ditumbuhkan. Bisa melalui pendidikan bisa. Ya tadi dikatakan bahwa melawan kemiskinan itu bisa, lewat pendidikan juga bisa melawan kemiskinan. Saya pikir itu harus terus dikembangkan supaya memang pahlawan-pahlawan versi era globalisasi sekarang ini muncul. Nggak lagi sekarang zaman mana perang melawan fisik. Ya paling di sana yang sebut-sebut ISIS aja yang itu kan itu mainan yang ini kan. Kalau perang sesungguhnya kan bukan itu gitu loh kan. Saya pikir itu ya konteks sekarang ini gitu. Tapi ada yang menarik ya, kalau saya lihat itu ternyata pahlawan itu bisa dilihat dari sosok seseorang, tapi bisa juga kelompok orang gitu. Ini kalau Pak Wahyudi, sebetulnya yang penting pahlawan itu sosok individu atau kolektif. Seperti Pak Aktipanus bilang, guru itu pahlawan tanpa tanda jasa gitu ya. Itu kelompok kan. Tapi kan orang kan bilang ya pahlawan itu ya Bung Karno ya, Ki Haji Ahmad Dahlan. Nah, ketika itu dikaitkan dengan sekarang seolah-olah yang pahlawan itu ya pemimpin. Itu gimana nih Pak Wahyudi? Ya, saya kira kalau menurut saya kepahlawanan itu lebih dilihat dari perannya ya. Peran ya. Itu yang perlu diangkat oleh media gitu. Ya. Walaupun sosok juga penting kan. Sosok penting. Biasanya kalau dalam satu masyarakat atau dalam satu kelompok itu kan ada seseorang atau sosok yang menonjol ya. Dan itu yang sering muncul. Tapi apakah orang yang menonjol itu juga memiliki peran terbesar? Belum tentu juga. Saya kira harus melihat peran ya. Memang kalau seorang pemimpin yang menonjol itu biasanya perannya juga lebih besar dari yang lain. Tapi kan banyak juga
orang-orang yang tidak menonjol tapi berkarya dengan tanpa banyak bicara, itu yang seringkali juga tidak angkat ya. Dan saya kira media bisa lebih jeli mengangkat orang-orang yang tidak terdengar suaranya tapi memiliki peran yang real gitu ya. Itu kelihatan ya, cukup banyak diangkat media gitu. Ya, saya kira di sekarang ini kan media lebih banyak mengangkat popularitas ya. Kadang-kadang orang yang kerjanya benar-benar tapi tidak banyak bicara gitu kurang terekspos. Kurang terekspos ya. Mungkin Pak Prapto nih, ini konteks media masa kini, apakah harus kolektif atau sosok pribadi seseorangnya gitu? Kalau menurut saya ya itu, karena peran itu lebih pada orang, ya kan? Kalau tadi guru itu kan dalam kolektif kan? Dia perannya. Iya, orang yang menjadi guru kan, bukan dalam pengertian organisasi guru, tapi orang yang melaksanakan tugas sehari-hari dalam kaitan sebagai guru, sebagai pendidik, begitu kan? Ya jadi personal, peran memang. Gitu, kan? Peran dan personal ya? Iya, kalau menurut saya itu kan. Dan itu bisa pendekatannya legal formal, ada yang menggunakan dan pendekatan yang informal ya? Seperti itu. Ya, pemirsa TV-mu, pahlawan itu ada di mana-mana, bisa siapa saja, bisa tokoh formal dan bisa tokoh informal. Tapi mungkin yang menarik nanti kita akan bincangkan lagi sebetulnya masalah keteladanan. Nah, seperti apa keteladanan itu setelah yang berikut ini. Pemirsa TV-mu kembali berbincang bersama saya dalam acara IJF tentang pahlawan. Nah, tadi kita sudah sorot siapa itu pahlawan, sekarang mengenai keteladanan nih Pak. Jadi orang selalu bilang pahlawan itu sosok panutan, sosok teladan. Tapi kan banyak orang bicara sekarang, kita kayaknya kurang tokoh teladan. Bagaimana? Pahlawan banyak di SK-kan, dimunculkan, tapi keteladanan banyak diragukan gitu. Saya mungkin ke Pak Wahyudi lagi nih. Ya, ya sekarang ini kan dalam era di mana budaya populer itu cukup luas mewarnai masyarakat kita, keteladanan itu saya lihat semakin kurang karena orang lebih banyak mencari popularitas dan lebih suka masyarakat kita pada popularitas. Jadi karena itu pencitraan ini ya, ya pencitraan. Karena itu budaya populer kayak entertainer gitu kan, seleb itu kan cukup luas mendominasi masyarakat kita ya. Sementara orang-orang yang bekerja secara diam-diam tanpa expose, tanpa publikasi itu sebenarnya banyak ya, tapi mungkin kurang diperhatikan oleh media karena media kan memang untuk mencari keuntungan, untuk mencari rating atau oplah tinggi itu kan juga yang diangkat yang populer. Sementara keteladanan itu yang sebenarnya banyak juga dalam masyarakat kurang terekspos. Nah, terkait dengan keteladanan ini saya juga perlu kaitkan dengan pendidikan ya. Saya kira
pendidikan kita juga harus lebih menekankan budi pekerti dan juga perilaku yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Saya misalnya di beberapa sekolah itu kan ada habitual kurikulum ya. Jadi kurikulum untuk menanamkan kebiasaan yang baik gitu ya. Misalnya berdoa, kemudian kalau di sekolah Islam ya ada sholat duha, nanti zuhur sholat bersama. Itu kan kebiasaan-kebiasaan yang bisa ditanamkan dan dilatih ya. Saya kira pola-pola pendidikan semacam ini perlu dikembangkan dan menurut saya itu bagus ya. Pak Aktivanus, ini soal keteladanan ini. Sebetulnya keteladanan itu ada di mana-mana. Tapi sekarang banyak orang mengeluhkan soal keteladanan karena keteladanan itu sebetulnya dilihat dari sosok pemimpin gitu. Karena orang yang diteladanan itu kan adalah pemimpin. Di rumah, di keluarga, di masyarakat, di mana aja gitu. Itu yang dilihat yang diteladan itu pemimpin. Nah, itu pahlawan. Gimana nih Pak Aktivanus? Jadi begini, dalam beberapa bulan nih kita Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, Filipina itu dilanda jerbu ya, jerbu asap. Jadi kalau saya menilai bukan hanya jerbu asap masalah kita nih. Kita nih jerbu macam-macam jerbu nih. Jerbu pemikiran, jerbu akidah, jerbu keteladanan. Nah, jadi dalam konteks Muhammadiyah kita adalah tokoh-tokoh. Salah satu figur yang jangan kita lupakan itu bernama Jenderal Ustadz Sudirman. Dia itu umur 34 tahun meninggal karena paru-paru basah kan. Itu luar biasa itu, Pak Dirman itu. Di dalam hutan melawan penjajah itu, dia nggak lupa itu sholat tahajud di tengah hutan itu. Sholat berjamaah dengan tentaranya di dalam hutan, sholat duha. Nah, jadi ini keteladanan ini perlu kita tiru dan kita kembangkan kepada keluarga kita, sekitar kita, dan kita sebagai guru, kita kepada anak didik kita sebagai media, kepada pembaca-pembaca kita. Jadi sosok keteladanan ini sangat penting. Karena kalau tidak ada yang perlu diteladani susah. Jadi kita memang perlu orang pintar, tapi yang lebih penting dari pintar itu adalah perlu orang yang berakhlak atau orang yang beradab. Tidak ada artinya pintar dia, tidak ada akhlak, tidak ada adab. Nah, jadi adab akhlak ini hanya bisa dilihat dari siapa figurnya. Nah, jadi begitu. Pak, ini Pak Aktivanus kayaknya begitu cerita tentang keteladanan, beliau ingat Jenderal Sudirman, tokoh masa lalu lagi. Padahal kita perlu juga yang sekarang kan. Ini gimana nih melihatnya? Oke, tadi teladan konteksnya pemimpin. Saya kutip juga tokoh masa lalu itu Bung Hatta. Kritik Bung Hatta lewat bukunya di autobiografi beliau itu terhadap, jadi Bung Hatta itu memang begitu tunggal dengan Bung Karno, tapi sesungguhnya beliau juga sebelum Indonesia Merdeka itu lewat karya-karyanya, lewat tulisannya di koran Daulat Rakyat itu banyak mengkritik Bung Karno. Salah satu kritik Bung Karno itu adalah dia katakan karena waktu itu Bung Karno disebut-sebut kemudian sedikit dekat dengan penjajah Belanda karena ada kepentingan sesuatu lah. Kemudian Bung Hatta menulis bukan seorang pemimpin kalau dia masih takut istrinya hidup melarat. Nah, dalam konteks sekarang ini sesungguhnya saya agak prihatin juga ya. Itu kan sebenarnya bisa dijabarkan sangat luas ya. Korupsi sekarang ini di Indonesia bukan hanya dilakukan oleh pejabat dan kroni-kroninya. Kroni dalam pengertian mungkin teman di kelompoknya atau kelompok di pengusaha atau apa. Tapi dia sudah melibatkan keluarga, sudah melibatkan anaknya, sudah melibatkan istrinya. Kita ingat kasus pengadaan Al-Quran, itu ayah dan anaknya masuk di Hotel Prodeo. Ya, itu sudah. Sedang berproses. Sebelumnya wali kota Palembang juga dengan istrinya.
Kemudian di Jawa juga. Dan yang sekarang lagi hangat-hangatnya Gubernur Sumatera Utara juga dengan istrinya. Iya. Kalau kita lihat tokoh-tokoh pemimpin itu kan pemimpin pemerintahan lah ya. Itu seperti itu kita memang hilang teladan nih. Kehilangan sosok-sosok teladan. Iya, iya. Makanya akhirnya balik lagi ke masa lalu gitu. Saya ingat itu, saya ingat apa yang ditulis oleh Bung Karno, Bung Hatta maksud saya, dalam konteks kepemimpinan. Dan Bung Hatta juga menulis juga, dia mengutip filosofi ayam berkokok nih. Apa yang dikatakan oleh Bung Hatta itu bahwa orang kadang-kadang memahami, ada kekeliruan memahami bahwa sesungguhnya kan hari setelah siang itu baru ayam berkokok. Bukan ayam berkokok itu karena bukan karena ayam berkokok maka hari siang. Itu artinya apa? Seorang pemimpin itu memang harus muncul dari kondisi rakyatnya yang memang membutuhkan figur pemimpin. Dia muncul dan harus mampu, pemimpin itu harus mendengarkan apa yang menjadi jeritan rakyatnya, baik yang diungkapkan secara langsung disuarakan maupun yang tidak diungkapkan. Itu juga konteks di pemimpin pemerintahan harus seperti itu. Jadi ada yang rakyat berani menyuarakan bahwa menuntut demo segala macam, bahwa menuntut ini, dia berani mengungkapkan. Tapi banyak rakyat kita di kampung-kampung, ya kan, orang-orang katakan wong cilik yang selama ini sering menjadi bahan jualan dalam kampanye, dia tidak bersuara. Tidak bersuara langsung maksudnya, tapi dia punya aspirasi untuk hidup lebih baik, untuk terbebas dari kemiskinan. Kita nih, bukan, maksudnya para pemimpin bangsa ini harusnya bisa mendengar mereka. Itulah yang dikatakan juga oleh Bung Hatta. Gitu. Harus bisa mendengar mereka dan harus memperjuangkannya. Karena kita yang diberi amanah, kita yang diberi kelebihan untuk memperjuangkan itu. Kalau pemimpin kita bisa melakukan yang seperti itu, maka insya Allah negara Indonesia akan jauh lebih baik. Karena kita dikaruniai kekayaan alam dan kekayaan sumber daya manusia yang luar biasa. Hanya butuh pemimpin yang amanah yang akan membawa bangsa kita menjadi lebih baik. Dan itu akan menjadi pahlawan. Meskipun dia katakan tidak di-SK-kan oleh pemerintah menjadi pahlawan. Tapi kalau muncul pemimpin yang seperti itu, dia pasti akan menjadi pahlawan yang sesungguhnya di hati rakyat kita. Saya pikir itu, Pak. Pak Wahyudi, ini kembali saya tadi nanyakan, pahlawan itu kayaknya selalu mengacu ke yang lalu. Sekarang nggak ada gitu. Gimana nih? Akhirnya tadi kita miskin keteladanan gitu. Ya, saya setuju bahwa sosok-sosok keteladanan sekarang ini semakin berkurang ya, apalagi pemimpin-pemimpin kita itu kan ya banyak yang korup juga ya. Nah, kemudian mungkin di lingkungan yang lebih kecil, saya kira rumah tangga, sekolah, masyarakat itu perlu juga ada keteladanan saya kira ya. Mungkin kalau di daerah perkotaan mungkin masyarakatnya udah lebih individualis, tidak banyak saling kenal. Tapi kalau di kampung-kampung saya kira masih banyak ya keteladanan yang ada di masyarakat gitu ya. Mungkin tokoh-tokoh adat atau mungkin pemuka-pemuka agama ya, para kiai, para ustadz dan sebagainya itu kan juga sosok panutan dan keteladanan ya. Saya kira itu ya. Pemirsa TVmu, kita kadang-kadang merasa pahlawan itu memang masa lalu, tapi masa sekarang juga ada. Tapi menjadi pertanyaan juga, berarti memang wajar kalau setiap menjelang HUT kemerdekaan, menjelang Hari Pahlawan Nasional akan ada SK-SK baru, munculnya pahlawan-pahlawan yang ditetapkan. Nah, apakah memang pahlawan harus ditetapkan menjadi pahlawan? Kita akan ikuti setelah yang berikut ini. Pemirsa TVmu, kembali ke acara Jaya berbincang seputar pahlawan. Pak Prapto, ini menarik ya. Pahlawan itu dikatakan pahlawan kayaknya baru ini kalau sudah dinyatakan pahlawan secara resmi. Dan itu
ada pengajuan nama-nama oleh biasanya melalui ada timnya gitu, sehingga nanti diumumkanlah akan ada pahlawan baru gitu. Itulah pahlawan. Sementara yang hidup tidak, padahal kita pingin kan yang hidup. Ini gimana nih antara yang pahlawan yang di SK-kan dengan pahlawan yang hidup gitu, yang ada. Baik, terima kasih. Sebelumnya kita lihat ya, sejarah dalam hukum tata negara Indonesia itu kan yang kalau kita lihat bahwa pahlawan muncul dalam pendekatan yang legal formal itu kan mulai di era Bung Karno tahun 58 ketika beliau mengeluarkan dekrit, ya kan, dekrit tentang bagaimana penetapan pahlawan, dan orang yang kemudian dinyatakan sebagai pahlawan pertama kali dengan adanya dekrit Agustus tahun 58 itu adalah Pak Abdul Muiz, ya kan. Jadi ternyata setelah dekrit itu sebulan kemudian Pak Abdul Muiz meninggal dan kemudian beliau diangkat menjadi pahlawan nasional gitu berdasarkan keputusan pemerintah itu, yang itu pendekatan legal formal sampai sekarang kan, sampai sekarang. Kemudian sudah ada undang-undang juga tentang perlawanan ya. Kan prosedurnya kalau siapa yang menjadi pahlawan itu kan harus ada usulan dari masyarakat atau lembaga masyarakat kepada pemerintah kabupaten atau pemerintah kota. Dari situ kemudian teruskan kepada gubernur, dari gubernur kemudian ke Setnek ya, ke lembaga kepresidenan, dan dari sana nanti dibahas ada dewannya, dewan penghargaan kalau tidak salah itu. Yang pangkatan apa ya? Iya, dewan penghargaan itu ada anggotanya, ada dari kalangan akademisi, dari kalangan militer, dan dari tokoh-tokoh yang telah menjadi pahlawan sebelumnya. Itu kalau menggunakan pendekatan-pendekatan legal formal. Sekarang menurut saya di era globalisasi, di era internet, di era media sosial, itu kita bisa menokohkan orang yang memang betul-betul dia punya kontribusi luar biasa, seperti tadi dari pertama kita diskusikan bahwa pahlawan itu yang punya kontribusi luar biasa untuk menegakkan, untuk punya pengabdian atau menegakkan kebenaran atau memerangi musuh-musuh kita yang sekarang ini. Kita bisa menokohkan dia untuk menjadi pahlawan, baik itu kemudian diangkat secara legal formal oleh pemerintah ataupun tidak. Dan makna dari pahlawan sesungguhnya itu kan bukan karena legal formalnya itu, tapi karena perannya dia, karena kontribusinya dia, gitu. Jadi orang nggak perlu takut misalnya, oh saya secara legal formal tidak diangkat menjadi pahlawan, tapi kemudian rakyat mengakuinya sebagai pahlawan. Saya kasih contoh misalnya dalam pendidikan, ibu kembar ya, Ibu Rosi itu kan di Jakarta itu dia membuat pendidikan anak-anak kolong jembatan atau kolam jalan layang itu di utara, dia itu di beberapa tempat dia melakukan pendidikan itu udah bertahun-tahun tuh sampai sekarang. Menurut saya orang-orang seperti dia itu tuh layak lah dalam konteks ini untuk menjadi ya pahlawan di bidang pendidikan gitu loh. Cuma kadang-kadang tokoh-tokoh yang informal seperti itu, yang mungkin dari kalangan ulama ya, dari kalangan agamawan atau apa, yang kita harapkan menjadi pahlawan, kemudian dia tergoda terjun di lembaga politik, akhirnya masuk perangkap di lembaga politik itu melakukan tindakan-tindakan yang tercela. Jadi ya, awalnya pahlawan menjadi tidak pahlawan lagi gitu. Seperti itu. Ada beberapa kan yang kita nggak perlu sebut, tapi itu ada lah gitu kan. Itu yang kadang-kadang godaannya. Makanya kalau memang dia mau pahlawan ya nggak perlu lah. Udah hebat, udah di pahlawan, udah populer, jangan tergoda untuk masuk ke lembaga politik. Karena kalau sekarang kondisinya seperti saat ini, saya kasihan nanti kemudian tergoda dan terjerumus ke melakukan tindakan tercela, dan dia tidak jadi pahlawan lagi, karena ciri pahlawan itu nggak boleh melakukan tindakan tercela seperti itu. Oke, nah sekarang nih Pak Aktivanus, kalau Pak Aktivanus gimana melihatnya? Pahlawan itu memang harus sudah meninggal dulu, kemudian memang sudah ditetapkan. Ini menarik juga nih, pahlawan ini kan semuanya yang nasional. Apa perlu nggak ada pahlawan daerah gitu? Ditetapkan mungkin oleh gubernur gitu, sehingga pahlawan itu dikenal di daerahnya masing-masing gitu. Pak Aktivanus gimana melihatnya? Jadi begini, kalau dalam konteks sekarang ini memang kita perlu angkat orang-orang hidup sebagai pahlawan. Soal di SK kan atau tidak itu soal lain ya. Nah, jadi bagaimana figur-figur yang berkarya seperti yang disebutkan tadi, di bidang pendidikan, di bidang sosial, di bidang ekonomi, ini juga pahlawan. Bidang olahraga. Bidang olahraga. Nah, cuma soalnya kadang-kadang yang seperti disebut tadi itu, yang populer itu artis. Karena masyarakat kita ini sudah hedonism kan. Jadi artis itu apalah? Artis itu hanya memberikan kepuasan sesaat.
Nah, pasti hilang, nanti datang lagi RT. Tapi kalau pahlawan dalam bidang-bidang yang luas seperti bidang ekonomi, sosial, olahraga, itu akan diingat selama-lamanya. Nah, ini penting. Jadi untuk daerah, saya pikir kalau ada tokoh-tokoh yang berjasa di daerah, apa salahnya kita naikkan? Tidak ada masalah. Jadi yang penting, pahlawan hari ini siapa? Maka dalam konteks Indonesia ini, itu maka saya sebut yang awal tadi, negarawan itu siapa sekarang? Saya melihat di Indonesia ini masih belum nampak negara-negara besar itu belum ada. Tapi pemimpin politik itu banyak. Negarawan ini belum nampak siapa orang. Pak Wahidin, menarik nih kata Pak Aktivanus. Yang banyak itu politisi, sebetulnya negarawan itu seharusnya bisa dipahlawankan gitu. Ya, saya kira kebanyakan munculnya politikus daripada negarawan itu juga tidak lepas dari perkembangan masyarakat ya. Masyarakat yang tadi dibilang Pak Aktivanus hedonis, kemudian saya tambahkan pragmatis ya. Saya kira banyak melakukan cara-cara yang jalan pintas ya, kemudian karena tujuannya untuk mendapatkan kesenangan yang sebesar-besarnya, maka ya cara-cara yang apapun ditempuh ya, sehingga cara-cara Machiavelli menghalalkan segala cara itu terjadi, dan itu ya dampaknya ke perilaku-perilaku korup tadi. Nah itu, karena itu menurut saya dari sisi budaya itu juga perlu dikembangkan budaya-budaya yang anti hedonis, kemudian anti materialis. Mungkin kalau dalam Islam kan ada ajaran untuk hidup yang lebih berorientasi ke ukhrawi misalnya ya, yang kita hidup yang lebih sederhana, kemudian sesuai dengan keadaan, tidak terlalu mengejar materi, kesenangan duniawi dan sebagainya. Saya kira itu perlu ditanamkan juga ya. Mungkin kehidupan yang lebih zuhud, mungkin yang pola-pola sufistis gitu ya. Itu saya kira bisa menjadi sosok kepahlawanan itu. Bukan menjadi perlawanan terhadap budaya hedonis dan materialis itu. Saya kira mungkin saya itu jadi bisa menggelitik juga nih, karena dibilang ini sederhana ya, akhlak mulia gitu kan, bicaranya itu enak didengar gitu. Kalau tadi di masa lalu bisa kita lihat gitu, di masa sekarang. Tapi kan kayak presiden kita Jokowi gitu kan, sebetulnya kalau soal kesederhanaan katanya memang itu ditunjukkan gitu ya, terutama kesederhanaan gitu. Tapi tidak cukup itu kan. Kalau Pak Prapto gimana nih? Apakah totalitas gitu atau memang makanya ya pahlawan itu pahlawan yang sudah meninggal, yang jelek-jelek tentang dirinya itu disimpan, yang diangkat cuplikan yang bagus-bagusnya gitu. Itu gimana? Oke. Jadi kalau sekarang ini kan kadang-kadang orang terjebak pada apa yang dinamakan kenikmatan sesaat. Mencari bahagia juga bahagia yang tidak hakiki, bahagia semu. Yang kadang-kadang itu karena perilaku hedon tadi ya kan, ukurannya serba materi. Padahal kalau orang mencari yang katakan kenikmatan yang sesungguhnya kan, kalau dia bisa, atau kebahagiaan sesungguhnya, kalau dia bisa berkontribusi lebih banyak dan hasil karyanya itu akan langgeng, dikenang dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Hakikinya itu memang begitu. Kalau orang yang korupsi itu pasti dia secara nurani, meskipun dia bisa beli materi banyak, secara nurani dia kadang-kadang kalau dia merenung dia akan nggak enak juga ya.
Itu banyak loh pejabat yang dia punya mobil Mercy tapi memakainya pada momen-momen tertentu karena takut misalnya ke kantor dia nggak berani pakai. Yeah. Bagaimana itu kan sesungguhnya dia hak nurani dia sudah kontrolnya itu tuh, lu nggak bener itu lakukan itu. Nah itu, nah sekarang ini manusia banyak terjebak seperti itu. Nah kalau dia menjadi pahlawan, ya kembali kepada ke kontrol nuraninya dia aja. Kalau mau cari kebahagiaan, carilah kebahagiaan yang sesungguhnya. Banyaklah memberi, banyaklah berbuat kebajikan, ya kan? Pasti dia akan mendapatkan kebahagiaan. Tidak hanya di sekarang di dunia, tapi kelak di akhirat. Dan itu akan dikenang sepanjang masa. Saya pikir itu. Nah, kemudian kalau konteks pahlawan, apakah menurut saya harus mindset sekarang juga harus udah diubah. Tokoh-tokoh yang masih hidup, yang kalau dia memang punya kontribusi besar segala macam itu, bisa kita tokohkan. Paling nggak menjadi tokoh panutan, supaya itu bisa memotivasi munculnya tokoh-tokoh lain yang bisa berbuat kebajikan untuk sesama. Iya kan? Sehingga pahlawan-pahlawan itu kesannya nggak orang yang sudah tua, yang udah apa, tapi bisa juga anak-anak muda, itu banyak loh anak-anak muda itu. Pahlawan itu harus juga milik anak-anak muda gitu loh, karena kan negara juga nih miliknya anak-anak muda. Kira-kira saya pikir itu. Mungkin ini terakhir, saya minta satu menit. 1 menit. Oke, jadi begini ya, pahlawan ini yang kalau orang pahlawan Islam ini yang diteringat itu kehidupan abadi di akhirat. Jadi pahlawan Islam yang mencintai mencintai mati dan kehidupan akhirat, dia akan menghasilkan keadilan yang hakiki di dunia dan di akhirat. Tapi orang yang mencintai dunia dan mengejar kekuasaan semata-mata, itu akan melahirkan kezaliman terhadap rakyat banyak, dan dia sendiri akan menerima kezaliman itu di akhirat nanti. Itu saja. Pak, ini apa yang perlu kita teladani sekarang ini? 1-2 kata. Saya kira kesederhanaan bisa menjadi satu bentuk keteladanan. Pak Prapto? Saya pikir keikhlasan dalam setiap pekerjaan yang dilakukan atau profesi yang ada. Kalau dia ikhlas, insya Allah itu akan menjadi teladan. Pemirsa TV-mu, keteladanan adalah apa yang bisa kita layak tiru, apa yang kita bisa layak contoh, atau bahasanya menjadi panutan. Itulah pahlawan yang dibutuhkan sekarang ini. Dan tadi Pak Prapto, Pak Aktivanus, Pak Wahyudi mengingatkan mengenai kesederhanaan, bagaimana seseorang itu selain berakhlak mulia, tapi juga yang mengingatkan tentang hidup setelah mati. Dan terakhir tadi Pak Prapto, keikhlasan. Nah, mudah-mudahan pemirsa, kita berbincang seputar pahlawan, muncul pahlawan-pahlawan yang tidak hanya masa lalu kehidupannya, tapi juga masa sekarang. Sampai jumpa pemirsa, TV-mu kembali nanti ke topik yang berikut pekan depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.